Oke teman-teman, saya akan membacakan 3 artikel saja yang membahas tentang kasih dari dokumen Lumen Fidei atau yang biasa disebut dengan terang iman. Jadi dari artikel 26 sampai dengan artikel 28 yang membahas khusus tentang kasih. Di sini saya hanya membaca saja 3 artikelnya. Jadi di artikel 26 itu menyebutkan ada satu masalah sebagai berikut, bahwa dapatkah iman Kristiani menyediakan suatu pelayanan demi kebaikan bersama sehubungan dengan cara yang tepat dalam memahami kebenaran? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu merefleksikan jenis pengetahuan yang tercakup dalam iman. Di sini suatu pernyataan dari Santo Paulus dapat membantu kita dengan hati orang percaya dalam Roma pasal 10 ayat 10. Dalam kitab suci, hati manusia adalah inti dari pribadi manusia itu sendiri, di mana semua dimensi yang berbeda saling terkait satu sama lain. Tubuh dan roh, ruang batin dan keterbukaan pada dunia dan pada sesama, intelektualitas, kehendak dan efektivitas. Kalau hati dapat menjaga dimensi-dimensi ini bersama-sama, hal ini karena disitulah kita menjadi terbuka pada kebenaran dan kasih, di mana kita membiarkan keduanya menyentuh dan secara mendalam mengubah kita. Kemudian itu iman memperbaharui keseluruhan pribadi, justru sejauh pribadi itu terbuka pada kasih. Nah, melalui perpaduan antara iman dan kasih, kita dapat melihat jenis pengetahuan yang memerlukan iman, daya kuasanya untuk meyakinkan, serta kemampuannya untuk menerangi langkah-langkah kita. Iman itu mengerti keterkaitannya dengan kasih, sebab kasih itu sendiri membawa pencerahan. Pengertian iman lahir ketika kita menerima kedalaman kasih Allah yang mengubah kita dari dalam serta memampukan kita untuk memandang realitas dengan mata baru. Setelah artikel 26 tadi dibahas, kemudian saya langsung saja ke artikel 27. Jadi artikel 27 membahas sebagai berikut, bahwa penjelasan tentang kaitan antara iman dan kepastian yang diajukan oleh filsuf Ludwig Wittgenstein sangatlah dikenal. Bagi dia, mempercayai dapat dibandingkan dengan pengalaman jatuh cinta, sesuatu yang subjektif yang tidak dapat diajukan sebagai suatu kebenaran yang valid bagi setiap orang. Memang kebanyakan orang masa kini tidak menganggap kasih sebagai suatu hal yang terkait dengan cara apapun dan kebenaran. Nah, dalam hal ini kasih dilihat sebagai suatu pengalaman yang dihubungkan dengan emosi sesaat, tidak lagi dalam kebenaran. Tetapi berbeda dengan apa yang dikatakan oleh tokoh di atas, gereja mengajarkan dalam Lumen Fidei ini bahwa akan tetapi, apakah ini suatu penjelasan yang cukup memadai tentang kasih? Kasih tidak dapat dipersempit menjadi suatu emosi sesaat. Benar, kasih melibatkan efektivitas kita. Namun supaya kasih itu terbuka, mengarah pada yang dikasihi, dan karenanya merintis jalan menjauh dari pemusatan diri dan menuju ke orang lain, untuk membangun relasi yang bertahan lama, kasih yang bertujuan pada persatuan dengan yang dikasihi. Di sini kita mulai melihat betapa kasih membutuhkan kebenaran. Hanya sejauh kasih didasarkan pada kebenaran, kasih itu dapat bertahan sepanjang waktu, dapat mengatasi peristiwa-peristiwa yang terjadi, dan dapat menjadi cukup kuat untuk menopang perjalanan kita bersama. Kemudian lebih lanjut dalam artikel 27 ini menyebutkan bahwa kalau kasih tidak terikat dengan kebenaran,
kasih terjebak sebagai mangsa dari emosi yang berubah-ubah serta tidak dapat bertahan dalam ujian waktu. Kasih sejati sebaliknya menyatukan semua unsur-unsur dalam pribadi kita dan menjadi suatu cahaya baru yang bagaimana mau menunjukkan jalan menuju kehidupan yang lebih besar dan dalam kepenuhannya. Tanpa kebenaran juga, kasih sebenarnya tak sanggup membangun suatu ikatan yang kokoh. Tidak dapat membebaskan kita dari keterasingan ego dan melepaskan kita dari rangkaian peristiwa-peristiwa sekilas untuk membangun kehidupan dan menghasilkan buah. Kemudian, lebih lanjut, artikel ini membahas bahwa jika kasih membutuhkan kebenaran, kebenaran pun membutuhkan kasih. Kasih dan kebenaran tak terpisahkan satu sama lain. Tanpa kasih, kebenaran menjadi beku, impersonal, dan menekankan kehidupan sehari-hari umat manusia. Kebenaran yang kita cari, kebenaran yang memberi makna akan perjalanan kehidupan kita, menerangi kita dimanapun kita disentuh oleh kasih. Seseorang yang mengasihi menyadari bahwa kasih adalah suatu pengalaman kebenaran yang membuka mata kita untuk memandang realitas dengan cara baru dalam kesatuan dengan yang dikasihi. Dalam arti ini, Santo Gregorius Agung telah menuliskan bahwa amor ipse notia est. Kasih itu sendiri adalah suatu pengetahuan yang memiliki logikanya sendiri. Kasih adalah cara relasional dalam memandang dunia, yang kemudian menjadi suatu bentuk pengetahuan yang dibagikan. Suatu pandangan melalui mata sesama dan suatu pandangan yang dibagikan atas semua yang ada. Dalam hal ini, William Saint-Thierry di abad pertengahan mengikuti tradisi ini ketika dia memberi komentar atas ayat Kidung Agung, di mana pecinta mengatakan kepada yang dicintainya, bagaikan merpati matamu, dalam Kidung Agung pasal 1 ayat 15. Kedua mata, kata William, adalah akal budi yang dipenuhi dengan iman serta kasih, yang kemudian menjadi satu dengan terangkat pada kontemplasi kepada Allah. Saat pengertian kita menjadi suatu pengertian diterangi oleh kasih. Kemudian, penemuan akan kasih, bagaimana kita menemukan kasih sebagai sumber pengetahuan yang merupakan bagian dari pengalaman awal setiap laki-laki dan perempuan, menemukan ungkapan otoritatifnya dalam pengertian Injili akan iman. Nah, dengan mengecap kasih yang dengannya Allah memilih dan menjadikan mereka sebagai umatnya, bangsa Israel sendiri mulai memahami kesatuan menyeluruh rencana ilahi. Pengetahuan iman sebab lahir dari kasih perjanjian Allah adalah pengertian yang menerangi jalan dalam sejarah. Itulah sebabnya dalam kitab suci, kebenaran dan kesetiaan berjalan bersama. Sekali lagi, kebenaran dan kesetiaan berjalan bersama. Allah yang benar adalah Allah yang setia menepati janji-janjinya dan memungkinkan dalam perjalanan waktu suatu pengertian mendalam akan rencananya. Melalui pengalaman para nabi juga dalam rasa sakit karena pembuangan dan dalam harapan akan kepastian kembali ke kota suci, bangsa Israel mulai melihat bahwa kebenaran ilahi tersebut membentang melampaui sekat-sekat sejarah mereka, merangkum keseluruhan sejarah dunia dengan diawali saat penciptaan. Pengetahuan iman menerangi tidak hanya suatu bangsa tertentu, akan tetapi seluruh sejarah. Sekali lagi, seluruh sejarah dunia yang diciptakan dari awal hingga pemenuhannya. Jadi itu penutup atau sekaligus menutup apa yang dibicarakan tentang kasih dalam Lumen Gentium. Jadi artikel 28 menekankan bahwa
pengetahuan iman menerangi tidak hanya nasib suatu bangsa tertentu, akan tetapi seluruh sejarah dunia yang diciptakan dari awal hingga pemenuhannya. Jadi kita semua diciptakan oleh kasih dengan proses kasih dan akan sampai pada kasih itu sendiri bersatu dengan kasih Allah itu.